Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu di mata kuliah analisis real di pertemuan ke-8. Pada pertemuan 7 yang lalu kita sudah melakukan ujian tengah semester secara lisan yang kita buat dalam bentuk Zoom kemarin. Nah, jadi berdasarkan hasil dari ujian tersebut, sepertinya Ibu harus banyak mengulang beberapa hal tentang bilangan real. Karena berdasarkan jawaban yang kalian berikan ketika ujian lisan kita tersebut, kendati dengan kendala masalah jaringan, Zoom-nya tidak lancar dan sebagainya, mengantri di ruang Zoom yang tidak semua Ibu perkenankan masuk secara bersamaan, tapi semua itu terbayar sudah ketika Ibu sudah mendengarkan jawaban kalian dari ujian lisan. Artinya Ibu sudah bisa mengcover seberapa jauh pemahaman kalian tentang bilangan real. Memang tidak sepenuhnya kalian menjawab dengan benar, tapi juga tidak salah. Hanya saja jawaban itu belum tepat, ya. Seperti ketika Ibu tanyakan, sebutkan definisi dari bilangan real. Hampir mayoritas dari kalian menjawab bilangan real adalah bilangan yang berbentuk atau bisa ditulis dalam bentuk desimal. Memang jawaban itu tidak sepenuhnya salah, tapi itu bukan jawaban yang tepat, ya. Tapi nggak apa-apa, dalam kesempatan kali ini izinkan Ibu mengulangi kembali tentang materi tersebut dari 3 pertemuan sebelumnya dalam harapan supaya kalian lebih mantap memahami bilangan real. Karena bilangan real ini hampir semua konsep dalam matematika ini kalian menggunakan bilangan real, ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Seperti pada pertemuan pertama, kita bahas dulu tentang bilangan. Apa itu bilangan dan seterusnya, sehingga sampailah pada pernyataan Ibu bahwa tidak mudah bagi kita untuk menyebutkan konsep dari bilangan real itu sendiri, ya. Nah, ini ada konsep atau pohon bilangan biasanya kita kenal. Bilangan itu terdiri dari bilangan itu induk dari suatu bilangan adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Ada pula yang kemarin menjawab bilangan real itu adalah bilangan yang nyata. Mentang-mentang real itu artinya nyata, bilangan real bilangan yang nyata. Memangnya ada bilangan yang nggak nyata? Nggak ada. Bilangan itu adalah suatu konsep dalam kepala kita. Dia nggak bisa kita bilang nyata, tapi dia lebih kepada bilangan yang abstrak. Seperti 2. Bagaimana kalian mengkonsep 2? 2 itu yang ditulis seperti ini, Bu, yang seperti bebek. Itu bukan 2, itu simbol dari 2. 2 itu konsepnya ada di mana? Ada di dalam kepala kalian, ya. Nah, jadi kita lihat. Bilangan itu terdiri dari bilangan kompleks, bilangan real dan bilangan imajiner. Nanti di sini ada konsep sendiri imajiner, ada konsep sendiri bilangan kompleks. Jadi Ibu, pembahasan Ibu adalah bilangan real, ya. Benar memang ketika kalian menjawab bilangan real adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irrasional. Tapi ketika kalian menyatakan yang dalam bentuknya desimal, itulah yang menjadi konsepnya tidak tepat. Kalau bilangan real adalah bilangan yang ditulis secara desimal, artinya bilangan 1 nggak masuk, bilangan bulat nggak masuk, bilangan 0 nggak masuk, pecahan nggak masuk, terus bilangan akar nggak masuk. Makanya ketika kita membuat suatu definisi itu harus berlaku secara general, ya. Maka dari pertemuan kedua, ketiga, keempat Ibu sudah katakan kita tidak bisa mendefinisikan bilangan real secara langsung seperti kita mendefinisikan bilangan bulat atau seperti kita mendefinisikan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Bilangan pecahan adalah bilangan bentuk A per B dan sekian-sekian. Nah, tidak semudah itu untuk mendefinisikan bilangan real. Makanya pada pertemuan yang lalu, Ibu sempat buat konsep mengenal sistem bilangan real seperti ini. Bilangan real itu tidak bisa kita kenal secara abstrak kalau kita tidak mengenal sistem aljabarnya, ya. Jadi bilangan real yang memang dinotasikan dalam bentuk R itu didefinisikan sebenarnya sebagai
bilangan asli atau bilangan rasional. Tidak semudah itu, ya. Dalam banyak buku, bilangan real didefinisikan sebagai complete order field, yang artinya lebih kurang yaitu bilangan-bilangan yang memenuhi semua sifat sederhana dari operasi aljabar. Nah, kita sudah pelajari operasi aljabar dalam aksioma bilangan real. Ada operasi penjumlahan dan ada operasi perkalian. Jadi cukup sedih Ibu ketika mendengar waktu Ibu tanya definisi bilangan real, kalian menjawab bilangan yang berbentuk desimal. Ya, jadi nanti setelah ini Ibu akan kasih tugas isian langsung. Apakah masih sama konsep kalian tentang bilangan real atau tidak? Ya. Bilangan real itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Oke, untuk jawaban itu. Tapi bilangan rasional dan irasional sendiri itu bilangan apa? Nah, ini dia. Bilangan rasional dalam sistem bilangan asli kita tidak dapat menemukan bilangan asli yang berbentuk 8 tambah n sama dengan 5. Ya kan? Artinya dalam bilangan rasional ini kita baru akan merumuskan di situ ada konsep bilangan positif dan bilangan negatif. Kenapa? Karena kalau kita cuma bilangan bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Gak ada bilangan pecahan di situ, gak ada bilangan 0 di situ. Tapi ketika kita ditanya berapa nilai 8 tambah n sama dengan 5, nilai n yang memenuhi itu siapa di situ? Nggak masuk di situ konsep bilangan asli, karena bilangan asli itu tidak ada bilangan negatifnya. Padahal di sini kita mau n-nya itu adalah negatif 3. Nah, maka dari sinilah dibatasi untuk memperluas bilangan n menjadi sistem bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Karena apa? Pada akhirnya nanti bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan 0. Ya, dari situlah muncul bilangan rasional. Bilangan 0 mempunyai sifat A tambah 0 sama dengan A. Ini kan masuk kemarin ke sifat identitas. Ya, identitas dari bilangan real. Makanya ketika kita membahas bilangan real, itu tidak lepas dari membahas sistem aljabar bilangan real. Makanya ketika kita membahas juga bilangan real, kita masuk kepada konsep aksioma, ya, aksioma penjumlahan. Ada kemarin yang belum sempurna dalam menyebutkan aksioma bilangan real. Aksioma bilangan real itu ada 2, ya, aksioma penjumlahan dan aksioma perkalian. Bukan jawabannya asosiatif, komutatif, distributif, itu bukan. Ya, jadi aksioma bilangan real itu 2, penjumlahan atau perkalian. Nah, untuk penjumlahan baru ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif. Komutatif yang mana? A tambah B sama dengan B tambah A. Asosiatif yang mana? A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Itu untuk asosiatif. Nah, sedangkan untuk perkalian kayak mana? Untuk perkalian ada sifat komutatif juga, asosiatif juga, dan satu lagi tambahannya apa? Distributif. Distributif itu ada campuran antara penjumlahan dan perkalian di situ. Ya, jadi mohon dibenahi pemikirannya tentang aksioma bilangan real. Nah, di sini tidak muncul konsep pengurangan dan pembagian. Kenapa? Karena di sini yang muncul adalah konsep identitas dan inverse. Alhamdulillahnya dari hasil ujian lisan kemarin sudah banyak di antara kalian yang sudah mampu menjawab tentang identitas dan inverse, walaupun jawabannya belum sempurna sekali. Ya, kalau identitas, namanya identitas. Kalian punya kan KTP? Ada nggak yang punya KTP lebih dari 1? Ada, tapi itu menyalahi undang-undang. Sebenarnya satu orang hanya punya 1 KTP. Ya, artinya KTP itulah identitas. Identitas dari penjumlahan apa? Hanya 1, tidak ada lain. Identitas dari penjumlahan adalah 0. Artinya apa? Suatu bilangan apabila dijumlahkan dengan identitasnya, yaitu dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, tetapi ketika identitas itu adalah perkalian, identitas perkalian siapa? Adalah 1, hanya 1, satu-satunya, tidak ada nilai lain. Kenapa? Karena suatu bilangan apabila dikalikan dengan 1 juga akan menghasilkan dirinya sendiri.
Ya, jadi untuk jawaban itu sudah banyak yang menjawab benar. Ingat, untuk penjumlahan identitasnya adalah 0, sedangkan untuk perkalian identitasnya adalah 1. Nah, lalu bagaimana dengan inverse? Inverse adalah balikan, ya, atau lawan. Boleh juga balikan atau lawan. Tapi bercerita tentang balikan atau lawan, kita harus tahu konsep kita bercerita ini siapa? Penjumlahan atau perkalian? Kalau dalam penjumlahan tentu balikannya adalah kalau bukan positif ya negatif. Artinya apa? Kalau kedua bilangan ini antara satu bilangan real dijumlahkan dengan inverse-nya, maka itu akan menghasilkan identitas. Jadi antara identitas dan inverse ini sebenarnya memiliki sebuah korelasi, ya. Nah, kalau dalam perkalian siapa? Nah, disitulah muncul 1/A. A apabila dikalikan dengan 1/A menghasilkan identitas. Identitas perkalian siapa? Adalah 1. Nah, dari konsep identitas dan inverse inilah muncul operasi pengurangan dan pembagian. Kalau di anak SD nggak akan diajarkan itu konsep inverse dan identitas karena nggak sampai di mereka. Makanya di SD diajarkan dulu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi untuk kalian yang nantinya akan menjadi guru, kalian harus tahu dengan konsep ini, ya, bahwa dalam bilangan real hanya dikenal dua operasi biner, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian, ya. Nah, itu dari hasil ujian lisan kita kemarin. Nah, bagaimana dengan bilangan irasional? Bilangan irasional itu merupakan perluasan lagi. Ini rasional, ini dia irasional. Nah, perhatikan bahwa dalam himpunan bilangan asli, tadi kita cerita bilangan bulat. Setelah ada dari bilangan asli muncul bilangan bulat. Nah, selanjutnya dari himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat merupakan subset, ya, subset atau bagian dari bilangan real. Elemen bilangan real dapat dituliskan ke dalam bentuk B/A. Ya, inilah di sini muncul bilangan rasional. Bilangan rasional itu bisa juga kalian definisikan sebagai bilangan berbentuk B/A, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sudah banyak yang jawab benar kemarin. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau 0 nanti nilainya tidak terdefinisi. Ya, itulah yang disebut dengan konsep bilangan rasional. Bentuknya B/A di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini yang kalian maksudkan menjadi definisi dari bilangan desimal atau bilangan pecahan, itu hanya untuk konsep bilangan rasional, tidak berlaku untuk bilangan real. Jadi bilangan irasional nggak masuk di situ. Makanya ibu kurang setuju ketika kalian menjawab bilangan real adalah bilangan yang berbentuk pecahan atau desimal. Oke, apalagi ada yang menjawab desimal itu harus ditandai dengan 0, tidak selalu 2, 3, 100, juga bisa menjadi bilangan desimal. Ya. Nah, dari himpunan semua bilangan rasional, R dinotasikan dengan Q. Perhatikan pula bahwa sifat lapangan juga berlaku untuk Q. Tidak semua elemen di R ada elemen di Q. Misalnya akar 2 yang tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk A/B. Padahal dia juga adalah bilangan real. Bilangan akar 2. Kalau bilangan akar 4 tentu kalian tahu hasilnya 2. Akar 9 tahu. Kalau misalnya nilainya akar 2, akar 5, akar 11, apakah itu bukan bilangan real? Tidak, dia tetap bilangan real, tapi tidak bisa kita tuliskan dalam bentuk A/B. Sehingga bilangan real itu menjadi lebih luaslah cakupannya, termasuk bilangan rasional dan bilangan irasional, supaya semua bilangan masuk di situ. Ya, jangan bilang lagi bilangan nyata, nggak ada bilangan yang nggak nyata. Semua bilangan itu nggak nyata, semua itu abstrak, hanya modelnya saja yang nyata. Ya, oke. Sekarang ibu akan buat lagi tugas tertulis, kalian isi langsung. Ibu ingin mengetahui, ini belum masuk ke teorema lagi ya, teorema nanti ada akan ibu ulang lagi. Artinya kalian belum paham benar tentang konsep bilangan real. Untuk itu ibu akan uji dulu dengan isian langsung. Kalau sudah tepat, baru nanti di pertemuan berikutnya kita kaji lagi tentang teorema-teorema bilangan real. Baik, ibu rasa cukup untuk kali ini videonya. Silakan isikan tugasnya. Semoga bermanfaat. Semoga tidak ada yang salah konsep lagi ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.